Shalom, selamat malam. Saya atas nama Vitalis Florianus Lowosoge, NIM 2021210116, mahasiswa angkatan 2021. Kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah administrasi pemerintahan daerah dan pemerintahan desa pada bab 5 mengenai peta konsep desentralisasi dan pemerintahan daerah. Tentu ini menjadi hal yang menarik karena kita berbicara soal pemerintahan, tentu di dalamnya ada masyarakat, kerjasama antara masyarakat dan pemerintahan adalah suatu hal yang sangat penting untuk kemajuan daerah pun desa. Kita tahu bersama bahwa desentralisasi adalah pemberian kewenangan kepada pemerintahan yang lebih bawah atau seperti yang saya jelaskan hari ini. Ini akhirnya kita merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya desentralisasi pemerintahan tentu mempunyai dasar hukum untuk menjalankan kepemerintahan di daerah dan desa. Namun pada kesempatan ini saya menjelaskan secara singkat poin-poin pentingnya saja. Saya coba untuk mengkaji sesuai dengan pembahasan di dalam buku bagaimana ilmu ekonomi melihat keberadaan daerah dan desa, pemerintahan daerah, dan mencerminkan ada upaya meningkatkan kesejahteraan individu melalui pemberian kesempatan pilihan publik karena bertambahnya pemerintahan dan penawaran publik. Itu menurut Smith. Poin pertama yang akan saya bahas adalah memahami arti masyarakat. Percy Smith, seorang tokoh, menawarkan dua pendekatan untuk mendefinisikan masyarakat, melihat masyarakat begitu. Pendekatan pertama, merumuskan masyarakat dari pola kehidupan dan pekerjaan orang-orang atau effective community. Pendekatan ini menyeratkan adanya pembedaan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan atau saling ketergantungan ekonomis antara kota dan desa dengan di dalam masyarakat. Nah, ini menarik. Hari ini kita melihat betul bagaimana masih ada sebagian problem di desa pun di kota yang kedua-duanya mempunyai persoalan yang berbeda-beda. Saya mengambil sebuah contoh di desa mungkin masih belum pemerataan pembangunan infrastruktur, ekonomi maupun pendidikan. Di desa persoalan kerap kali merujuk pada terjadinya kekerasan, masih banyaknya pengangguran di perkotaan. Nah, ini kita akan menjelaskan bagaimana ketimpangan antara desa dan kota. Di desa seperti yang tadi saya jelaskan masih ada kekurangan dalam pendidikan, infrastruktur, dan sebagainya. Komunitas yang kedua adalah komunitas efektif komunitas. Pengaruh budaya dalam kehidupan. Kompleks merujuk pada identitas dan loyalitas, pengaruh mobilitas sosial dan geografis konsep. Budaya ini juga menjadi penting
Saya ingat betul ada seorang tokoh, presiden pertama, dia bilang dia menjelaskan soal itu, kalau mau jadi Kristen jangan jadi Yahudi. Tapi dalam hal ini budaya yang dimaksud per hari ini kita lebih mengadopsi ya budaya-budaya luar, sehingga budaya-budaya lokal kita banyak generasi yang mungkin Anda mengetahui soal itu dan tidak bisa menerapkan atau memperkenalkannya. Yang kemudian ruang lingkup partisipasi publik, artinya cara kerja bagaimana masyarakat di dalam publik. Midgley mengungkapkan adanya dua pandangan. Yang pertama berdasar pada United Nations Economic and Social Council Resolution, atau dia menjelaskan bahwa resolusi ini menyatakan bahwa partisipasi membutuhkan keterlibatan orang-orang secara sukarela dan demokratis. Dia membagi ke dalam 2 poin. Artinya ada pemaksaan dan partisipasi pun harus dilalui melalui kesepakatan demokratis. Artinya tidak boleh ada narasi atau unsur pemaksaan. Pertama, mengenai sumbangsinya terhadap usaha pembangunan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa pembangunan di desa, di daerah pun di desa, tidak bisa tuh terlepas dari kerjasama pemerintah dan desa. Desa rakyat maksudnya punya keterlibatan dan sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Yang kedua, penerimaan manfaat secara merata dan pengambilan keputusan menyangkut ketentuan tujuan dan perumusan kebijakan dan perencanaan dan penerapan program pembangunan sosial dan ekonomi. Artinya sama seperti tadi, secara demokratis, artinya segala keputusan harus melibatkan masyarakat juga. Pemanfaat pun harus secara merata. Lalu kita lanjut ke poin berikut, yaitu derajat partisipasi masyarakat. Bagaimana derajat masyarakat di dalam partisipasi pembangunan? Pemahaman atas derajat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah tak dapat dilepaskan dari 8 tingkat partisipasi yang diajukan oleh Arnstein sebagai dijelaskan oleh Burns. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya hanya menjelaskan secara ringkas. Tanggapan ini bertujuan tidak mendorong rakyat untuk berpartisipasi dalam perencanaan atau penyelenggaraan program, melainkan untuk memungkinkan pemegangan kekuasaan dalam mendidik atau mengobati rakyat. Lalu kita beralih ke poin berikut, penjelasan masih ke Arnstein, fokus pada hubungan antara warga negara dan dengan program khusus pemerintah. Menyesuaikannya dengan partisipasi dalam pemerintahan daerah diperlukan perubahan dalam asumsinya, khususnya rentang keberadaan spread of kitchen power atau ruang kekuasaan atau pengaruh warga negara. Yang terakhir adalah paradoks antara birokrasi dan partisipasi. Artinya ada pertentangan. Paradoks artinya pertentangan antara birokrasi dan partisipasi, bisa mengacu pada masyarakat begitu. Phillips dan Graham menjelaskan, tongkapkan maksudnya mendorong terjadinya partisipasi publik di dalam faktor. Pertama, partisipasi publik dalam pemerintahan daerah terjadi di dalam lingkup
artinya di dalam daerah itu sendiri. Ini tentang paradoks birokrasi dan partisipasi. Beberapa poin itu mungkin yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Dan terakhir, semoga apa yang saya jabarkan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat malam saya ucapkan.